Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Hakyulkili Alfaini. Saya berasal dari program studi sanitasi Poltekkes Kemenkes Bandung. Bapak Ibu, seperti yang sedang kita rasakan saat ini, sekarang ini di Indonesia sudah mulai masuk musim penghujan ya, dimana setiap harinya itu hujan turun. Nah, dengan adanya hujan itu, yang kita rasakan juga suhu di lingkungan sekitar kita berubah-ubah ya. Misalnya sebelum hujan itu suhunya agak panas, tapi setelah hujan dingin, begitu ya Pak Bu. Nah, sejalan dengan memasuki musim penghujan pada saat ini, semakin banyak pula nyamuk yang datang ke lingkungan kita. Nah, karena nyamuk itu menyukai lingkungan yang lembab dan juga suhu yang sekarang ini itu adalah suhu yang disukai oleh nyamuk. Nah, kenapa? Karena lingkungan kita yang lembab ini dan juga suhu yang dipengaruhi oleh adanya curah hujan atau musim hujan pada saat ini ternyata itu disukai oleh nyamuk karena bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi nyamuk itu menyukai lingkungan yang lembab, suhu sekarang seperti suhu pada musim penghujan dan juga tempat-tempat yang gelap. Makanya tidak heran kalau misalnya saat musim hujan atau saat masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan itu kita banyak menjumpai nyamuk karena memang nyamuk menyukai lingkungan yang seperti itu. Nah, selain karena musim hujan, keberadaan nyamuk juga dipengaruhi karena adanya sampah-sampah di sekitar lingkungan kita. Jadi kalau misalnya di sekitar kita itu ada tumpukan sampah, maka dapat dipastikan bahwa di situ juga ada nyamuk-nyamuk yang berkeliaran atau bahkan berkembang biak di sekitar itu. Nah, Bapak Ibu, dengan masuknya musim penghujan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, lalu kalau misalnya di rumah Ibu juga ada tumpukan sampah, wah itu berarti sudah menjadi tempat favorit nyamuk untuk berkembang biak. Makanya tidak heran kalau misalnya di rumah kita itu ada banyak nyamuk karena ya tadi lingkungannya itu sangat disukai oleh nyamuk. Nah, keberadaan nyamuk ini sangat merugikan ya tentunya bagi kita. Kenapa? Karena si nyamuk-nyamuk itu bisa menggigit ke permukaan kulit kita sehingga bisa menyebabkan gatal atau bahkan menyebabkan penularan penyakit lainnya yang lebih berbahaya. Nah, lalu kenapa sih nyamuk suka menggigiti kita gitu, suka ada nyamuk yang mendekati kita lalu menggigit? Nah, itu sasaran nyamuk untuk menyukai kita itu karena berdasarkan dari gerak-gerik kita atau perilaku kita. Lalu selanjutnya ada tadi ya suhu dan juga bau tubuh kita nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah kalau misalnya habis bekerja terus berkeringat gitu di rumahnya tidak langsung mandi, ada nyamuk yang mengerubungi tubuh kita atau ada nyamuk yang hinggap di tubuh kita. Nah, itu karena si nyamuk itu suka dengan bau tubuh kita yang mengeluarkan keringat. Nah, di dalam keringat itu ada gas yang namanya disebut dengan karbon dioksida. Nah, si nyamuk itu suka dengan bau-bau seperti itu, makanya nyamuk itu hinggap atau mendekati pada kita karena mencium bau itu gitu. Nah, salah satu penyakit yang perlu kita hindari dan sangat berbahaya karena efek fatalnya itu bisa menyebabkan kematian dan juga wabah yang disebabkan oleh nyamuk adalah penyakit DBD. Nah, jadi penyakit DBD ini adalah penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Nah, namun penyebab utama dari adanya penyakit DBD ini bukan karena nyamuknya ya Bapak Ibu, tapi karena virus yang bernama virus Dengue. Jadi si virus ini dibawa oleh nyamuk, kemudian nyamuk itu hinggap di tubuh kita, di kulit kita, dan si virusnya itu ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, jadi sekali lagi penyakit DBD itu bukan disebabkan oleh nyamuknya langsung ya, tetapi oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Nah, oleh karena itu gimana biar caranya kita terhindar dari
penyakit itu dan juga mungkin terhindar dari gigitan nyamuk, kita perlu membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara kita atau cara yang bisa kita lakukan pada saat-saat sekarang ini, terutama yang kaitannya dengan keberadaan nyamuk ini dan juga penyebab penyakit dari demam berdarah. Nah, Bapak Ibu di rumahnya kalau misalnya untuk mengusir atau membunuh nyamuk pakai apa nih? Nah, biasanya kalau di rumah kan kita pakai obat nyamuk ya untuk untuk mengusir nyamuknya gitu, baik itu yang berbentuk bahan obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk elektrik, obat nyamuk semprot atau yang lainnya gitu ya. Nah, tapi ternyata nih si obat nyamuk itu obat nyamuk yang punya kandungan atau bahan kimianya itu dia bisa menjadi kebal loh ke nyamuknya. Kenapa? Karena nyamuknya itu menjadi kebal kalau misalnya dosis yang kita berikan atau yang kita semprotkan si obat nyamuknya itu tidak sesuai atau tidak pas takarannya gitu. Jadi si nyamuknya itu bisa kebal dan dia bisa menjadi tidak mati meskipun kita semprotkan seberapa banyak obat nyamuk yang kita berikan ke nyamuknya. Lalu dampak lain dari penggunaan obat nyamuk yang dengan berbahan kimia itu adalah tidak bisa menjadi tidak baik juga bagi kesehatan kita. Kenapa? Nah, karena bisa terhirup si obat nyamuk itu oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di ruangan lalu obat nyamuknya itu disemprotkan, otomatis akan terhirup juga oleh tubuh kita. Mungkin 1-2 kali tidak terasa efeknya, tapi jika terus-terusan kita menyemprotkannya sering atau banyak, nah itu nanti biasanya bakalan muncul gejala-gejala seperti pusing, mual, atau bahkan gejala yang paling efek atau dampak yang paling parah adalah menimbulkan keracunan. Maka dari itu kita perlu cara lain nih untuk mengusir atau membasmi nyamuk-nyamuk itu, tentu saja dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan juga tidak memberikan efek atau dampak apa-apa terhadap tubuh kita. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat alat yang namanya alat perangkap nyamuk sederhana. Nah, alat perangkap nyamuk sederhana ini pembuatannya sederhana ya, sama seperti dengan penyebutannya, pembuatannya sederhana dengan alat dan bahan yang bisa kita dapatkan di rumah, harganya juga murah dan juga kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Nah, wah ini cocok sekali jika kita gunakan di rumah gitu. Selain bisa kita buat sendiri, tapi kita juga bisa memanfaatkan dengan barang-barang yang ada di rumah. Nah, terus gimana sih caranya membuat alat perangkap nyamuk sederhana ini? Oke, untuk selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan antara lain gunting, solasi, kantong kresek hitam, gula pasir, ragi, botol plastik bekas, dan juga air hangat. Cara pembuatan: pertama-tama, botol yang sudah kita siapkan tadi diberi tanda untuk bagian yang akan digunting. Lalu gunting bagian yang sudah diberi tanda. Kedua bagiannya jangan ada yang dibuang ya, karena nanti kita akan gunakan keduanya. Akan dirapatkan seperti ini. Selanjutnya kita siapkan 200 ml air, lalu masukkan ke dalam botol secara perlahan. Setelah itu, masukkan sekitar kurang lebih 50 gram gula pasir yang sudah digelapkan tadi. Lalu masukkan 1 gram ragi. Ragi yang digunakan di sini adalah ragi roti atau fermentan. Setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur.
Setelah semua bahan tadi tercampur, lalu pasangkan tutup potongan atas dengan kaki terbalik hingga seperti ini. Setelah itu rekatkan menggunakan salasi agar kedua bagian tadi merekat dengan baik. Setelah itu kita siapkan kantong kresek hitam untuk dibalutkan ke permukaan botol hingga terbentuk seperti ini, dan alat perangkap nyamuk sudah siap untuk digunakan. Setelah semua tahap selesai dilakukan, lalu kita simpan alat perangkap nyamuk ini di tempat yang gelap seperti di bawah Nah, gimana nih Bapak Ibu? Sangat mudah kan untuk dibuat di rumah dengan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Nah, alat ini bisa kita jadikan sebagai perangkap nyamuk yang terbuat dari alat dan bahan sederhana yang ada di rumah, harganya ekonomis, dan juga kita juga bisa memanfaatkan botol plastik yang ada di rumah sehingga kita bisa menurunkan atau mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan, yaitu dengan cara dimanfaatkan ulang kembali menjadi alat perangkap nyamuk ini. Oke Bapak Ibu, nah tadi kan di videonya itu ada di dalam perangkap nyamuknya itu ada berisi cairannya. Nah, cairan apa sih itu? Nah, itu disebutnya dengan fermentasi gula. Nah, kalau yang kita lihat tadi juga bahan-bahan yang dicampurkannya itu ada air, gula pasir, dan juga ada ragi. Nah, ragi yang saya gunakan di sini atau yang bisa kita gunakan itu bisa ragi tape atau juga ragi roti. Bebas ya, bisa dilakukan yang mana saja gitu. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, cairan fermentasi gula ini dia ternyata bisa menarik perhatian dari nyamuk itu. Nah, nanti si fermentasi itu akan mengeluarkan gas atau bau yang karbon dioksida yang sudah tadi saya sebutkan tadi, dan bau itu adalah bau yang disukai oleh nyamuk. Nah, jadi si bau atau gas karbon dioksida yang dikeluarkan tadi bisa menarik perhatian nyamuk sehingga nyamuknya itu mendekat ke bagian botol dan juga bisa masuk ke dalam perangkapnya itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perangkap nyamuk yang sudah kita buat tadi ya. Kenapa di sini kita baluti dengan kresek warna hitam? Karena nyamuk itu suka tempat-tempat yang gelap yang sudah saya sebutkan tadi, untuk menambah ketertarikan nyamuk untuk hinggap atau masuk ke dalam perangkap ini. Nanti nyamuknya masuk melalui lubang lewat sini gitu. Nah, berdasarkan penelitian juga, kalau misalnya nyamuk yang masuk ke dalam sini kemudian dia bertelur, si telurnya itu tidak akan menetas gitu, sehingga tidak akan menimbulkan atau menghasilkan nyamuk-nyamuk lainnya yang diakibatkan dari masuknya ke perangkap ini gitu. Nah, maka dengan demikian perangkap nyamuk ini bisa dikatakan cukup efektif untuk kita buat di rumah, kita simpan di rumah sehingga bisa mengurangi nyamuk itu hinggap ke diri kita begitu. Nah, selain alat ini mudah digunakan, efektif, dan juga sangat ramah lingkungan karena kita memanfaatkan botol yang ada di rumah gitu. Nah, oleh karena itu mari kita jaga lingkungan kita, salah satunya dengan mengupayakan pengendalian atau pengurangan dari perkembangbiakan nyamuk. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat perangkap nyamuk sederhana di rumah ini dengan alat dan bahan yang sederhana di rumah yang bisa kita gunakan. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Apakah cukup tertarik untuk membuat alatnya ini? Tentu saja ya, karena pembuatannya juga yang sangat mudah dan sederhana, jadi kita bisa buat di rumah masing-masing. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa ditularkan oleh nyamuk. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.